Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas terkait requirement analysis antara SDLC dan STLC. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, SDLC adalah tahapan-tahapan pengembangan software, sementara STLC merupakan tahapan lebih spesifik, yaitu untuk melakukan proses testing. Kalau teman-teman lihat di gambar bagian bawah, SDLC dan STLC keduanya sama-sama memiliki requirement analysis. Nah, yang sering terjadi kesalahan, orang-orang mengira bahwa requirement analysis di tahapan STLC itu terjadi di fase testing di dalam siklus SDLC. Padahal yang terjadi adalah requirement analysis di tahapan STLC itu terjadi setelah SRS dihasilkan. SRS ini merupakan output dari requirement analysis awal di tahapan SDLC. Nah, artinya apa? Bahwa requirement analysis di tahapan SDLC itu ditujukan untuk mereview dari hasil SRS yang sudah dibuat di tahapan SDLC. Sebagai contoh, kalau teman-teman menemukan di dalam SRS ada sebuah fungsional yang menyebutkan, misalnya kalau di situ ada isian password misalnya, nah kemudian kalau terjadi kesalahan 3 kali gagal memasukkan password, maka sistem akan melakukan proses blok. Kira-kira menurut teman-teman, sebagai seorang QA, Quality Assurance, apakah teman-teman sudah memahami maksud dari 3 kali kemudian sistem akan ngeblok? Nah, Anda sebagai QA perlu mempertanyakan ini. Yang dimaksud 3 kali itu mekanismenya seperti apa? Apakah kumulatif, misalnya hari ini 1 kali gagal, besok gagal sekali, kemudian seminggu kemudian 1 kali lagi, baru kemudian diblok? Atau terjadi di hari yang sama dalam rentetan waktu yang dekat? Nah, itulah peran dari requirement analysis di fase STLC. Jadi perlu teman-teman sadari bahwa requirement analysis di tahapan STLC terjadi setelah SRS dihasilkan. Nah, oke, ini poin yang pengen ditekankan di sesi kali ini. Jadi jangan sampai salah pemaknaan lagi bahwa requirement analysis di tahapan SDLC itu terjadinya di fase testing di dalam SDLC. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami konsep awal dari requirement analysis ini. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tahapan-tahapan dari STLC lebih detail lagi. Nah, kita akan bahas tahapan-tahapan lebih detail lagi di dalam STLC. Kalau teman-teman lihat tadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya,
Di fase requirement analysis, di fase ini seperti yang sudah teman-teman ketahui, kita sudah menganalisa dokumen SRS dari hasil requirement analysis di tahapan SDLC. Output akhir dari proses requirement analysis itu adalah dokumen RTM dan juga automation feasibility. Jadi, ketika kita membaca dokumen SRS, secara tidak langsung kita bisa mengetahui fitur-fitur mana saja yang bisa dilakukan automation testing atau nanti manual testing. Selain itu, teman-teman juga perlu ingat juga bahwa tahapan mereview SRS ini itu disebut sebagai static testing ya. Jadi proses static testing itu dilakukan dengan mereview dokumen-dokumen yang sudah ada seperti SRS atau mungkin nanti salah satunya adalah desain dari aplikasi, wireframe dari sebuah aplikasi. Nah, baru masuk ke fase kedua. Di fase kedua ini, setelah kita melakukan proses analisa SRS, kita jadi mengetahui kira-kira tools-tools apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses testing nantinya. Karena kita sudah tahu testingnya akan dilakukan automation atau tidak, atau hanya manual saja. Sehingga dari situ kita bisa memutuskan nanti akan menggunakan tools apa saja dalam proses testingnya. Selain itu, teman-teman juga akan menentukan test effort estimation. Maksudnya apa? Yaitu effort yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proses testing aplikasi. Karena setelah teman-teman membaca dokumen SRS, teman-teman bisa membayangkan kira-kira tadi berapa banyak test case yang akan dilakukan secara automation dan test case yang dilakukan secara manual. Ataupun juga bisa memperkirakan perkiraan jumlah test case yang akan dibuat nantinya. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui jumlah test case yang akan dibuat, maka teman-teman berikutnya bisa memperkirakan perencanaan sumber daya yang dibutuhkan berapa banyak. Bisa jadi jumlah QA testernya berapa orang, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, dokumen akhir dari tahap test plan ya tentunya adalah dokumen test plan itu sendiri. Nah, di dalam effort estimation nanti ada informasi terkait berapa lama waktu pengerjaan testing, berapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan, tools apa saja yang dibutuhkan, kemudian jenis testing apa saja yang dilakukan. Itu semua nantinya ada di dalam dokumen test plan. Langkah berikutnya masuk ke tahapan test development. Informasi yang ada dalam test plan itu sifatnya masih global saja. Jadi belum ada informasi detail tentang test case apa saja yang nanti akan dibuat. Nah, di tahapan test development inilah test case lebih detail sudah mulai dibuat. Nah, teman-teman untuk mengetahui
cara membuat test case, teman-teman perlu tahu beberapa teknik testing yang ada. Nanti setelah ini kita akan membahas 6 jenis teknik testing yang ada. Nah, dalam fase test development, pertama teman-teman nanti akan membuat test case, kemudian tiap test case tentunya akan membutuhkan data. Misalnya username password itu adalah bagian dari tes data. Nah, setelah teman-teman membuat dokumen pengembangan tes yang nanti outputnya berupa test case dan tes data, selanjutnya kita perlu mempersiapkan environment setup. Kemarin kita sudah bahas ada beberapa environment. Yang pertama ada environment development, yaitu environment pengembang. Kemudian ada tester environment, yaitu lingkungan di mana nanti aplikasi akan ditesting. Kemudian ada pre-production, dan terakhir ada production environment. Nah, dalam test environment setup, ketika teman-teman sudah men-setting sebuah lingkungan tester, nanti perlu menjalankan yang namanya smoke testing. Jadi setelah developer membuat aplikasi di laptopnya, kemudian dia akan mendeploy pada sebuah server. Nah, di server ini perlu dijalankan smoke testing. Smoke testing itu apa maksudnya? Jadi QA akan menjalankan testing flow dari awal sampai akhir. Misalnya di e-commerce ya. Jadi dari proses registrasi sampai pembelian, pembayaran, dan barangnya sampai. Nah, ketika proses itu dieksekusi dan tidak ada masalah, baru test development keseluruhannya bisa dijalankan. Jadi semua test case ini baru bisa dijalankan kalau smoke testingnya hasilnya tidak menemukan bug. Tapi ketika menjalankan smoke testing ternyata ada part di bagian tertentu sistemnya tidak berjalan dengan baik, maka environmentnya perlu diperbaiki dulu sampai nanti ketika dilakukan smoke testing lagi tidak ada permasalahan. Baru kemudian test case bisa dijalankan secara keseluruhan. Nah, setelah lingkungan testing sudah beres, maka bagian berikutnya semua test case yang ada di test development itu dilakukan proses eksekusi di sini. Nah, di bagian sinilah Anda mulai ketemu yang namanya bug report. Jadi kesalahan-kesalahan yang ditemukan saat Anda menjalankan test case itu terjadinya di fase test execution. Maka disinilah mulai adanya bug report. Ketika nanti ditemukan ada kesalahan, maka kesalahan-kesalahan ini akan dilaporkan kembali kepada developer. Kemudian developer melakukan perbaikan. Selanjutnya tim tester akan menguji lagi apakah fitur yang bermasalah itu sudah tidak ada permasalahan lagi atau masih ada. Nah, jika keseluruhan proses ini sudah terjadi, semua test case sudah dieksekusi, maka baru terakhir test cycle closure. Nah, di sini ini adalah fase pelaporan ya. Jadi ceritanya case close, bahwa report yang dilakukan pada fase test execution sudah dilaporkan, dan biasanya ada kesimpulan, ada persentase yang disepakati bahwa 85% tidak diketemukan error, maka testing sudah dianggap selesai gitu. Nah, teman-teman, ini kira-kira tahapan dari STLC ya, Software Testing Lifecycle. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami flow yang ada di dalam STLC ya.
Barangkali itu dulu untuk penjelasan dari apa sih perbedaan dari requirement analisis yang ada di SDLC dan STLC, kemudian penjabaran dari tahapan-tahapan yang ada di STLC. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.